Shalom saudaraku, salam sehat untuk kita semua. Tetap semangat, saya berharap kita semua yang ada di rumah masing-masing berada di dalam keadaan yang penuh pengharapan dan sukacita di dalam Tuhan apapun keadaan kita hari ini. Malam hari ini saya akan membawakan renungan bagi kita semua sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, saya beri kesempatan Bapak Ibu Saudara untuk membaca bagian dari renungan firman Tuhan ini dari kitab 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati dan yang mengasihi Tuhan, mari kita merendahkan diri kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa terkasih, di dalam nama anakmu Yesus Kristus, kami datang kepadamu saat ini merendahkan diri kami. Kami memohon kuat kuasa Roh Kudus-Mu, menuntun dan memelihara hati dan pikiran kami, sehingga sungguh-sungguh kami dapat mendengarkan akan firman-Mu dengan baik. Urapi dan pakai hamba-Mu yang penuh keterbatasan dan kehinaan ini Tuhan untuk menyampaikan sabda-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, saya beri judul tema firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, yaitu happy ending yang sesungguhnya. Saudara, pada tahun 1697, seorang penulis bernama Charles menuliskan sebuah cerita dongeng yang sangat terkenal baik di kalangan anak-anak, pemuda maupun remaja, bahkan sampai kalangan orang tua. Nah, dongeng itu berjudul Cinderella. Bapak Ibu Saudara yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dongeng ini berasal dari Perancis. Ada juga yang mengatakan dongeng ini berasal dari Cina. Namun saya mengambil satu kesimpulan bahwa dongeng yang sempat ditulis dan yang sampai saat ini kita dengarkan, yang berjudul Cinderella ini dikenal oleh banyak kalangan, baik anak-anak, pemuda, remaja, bahkan sampai orang tua. Bapak Ibu, pertanyaannya, kenapa dongeng yang berjudul Cinderella ini dikenal oleh banyak kalangan? Saya mengambil jawaban, menarik sebuah kesimpulan bahwa dongeng yang berjudul Cinderella ini dikenal karena satu. Ini jawaban bagian dari kenapa dongeng ini dikenal oleh banyak orang. Karena happy endingnya. Akhir dari ceritanya bahagia. Sehingga dongeng ini banyak dikenal oleh banyak orang. Saudaraku yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah tanpa sadar kita pun adalah bagian dari orang-orang yang suka mendengar atau menonton film ini? Karena pada akhir cerita dari dongeng yang berjudul Cinderella ini adalah happy ending. Akhir ceritanya bahagia. Sehingga telinga kita, hati kita tertuju pada cerita yang pada akhirnya berujung dengan kebahagiaan. Bukankah semua hal itulah yang diimpi-impikan oleh banyak manusia yang ada di dunia ini? Bahwa sebuah kebahagiaan adalah hal yang ditunggu-tunggu, yang paling diminati oleh banyak orang yang ada di dunia ini. Sebuah kebahagiaan. Jika diperhadapkan dengan sebuah penderitaan yang silih berganti, tentu akan ada banyak orang yang menolak dengan kata menderita. Saudara,
Tidaklah heran kalau banyak orang suka mendengarkan sebuah cerita yang sifatnya happy ending, yang bahagia pada akhirnya. Kenapa, saudara? Karena banyak sekali manusia yang ingin hidupnya bahagia. Tanpa terkecuali saya, Bapak, Ibu, Saudara, juga adalah orang-orang yang mendambakan dan merindukan kehidupan yang berbahagia. Namun saudara, kita harus menyadari bahwa firman Tuhan yang pada malam hari ini menjadi perenungan bagi kita yang diambil dari kitab 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima ini bercerita atau berbicara tentang sebuah nasihat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius yang ia kasihi. Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat kepada anak rohaninya supaya ia bersungguh-sungguh untuk memberitakan firman. Bukan firman yang sifatnya menghibur. Firman yang sifatnya menghibur ini seperti cerita dongeng. Dongeng itu isinya hanya menghibur hati, hanya menghibur telinga si pendengar. Tetapi firman Tuhan yang ingin dinyatakan oleh Rasul Paulus pada anak rohaninya Timotius, supaya Timotius pun bersungguh-sungguh untuk menyampaikan firman yang benar. Firman yang tidak hanya untuk menghibur hati, menghibur telinga, tetapi firman yang sungguh-sungguh menegur sebuah kesalahan, menyingkapkan dosa-dosa dan berkata benar. Tetapi ia harus sampaikan dengan kasih kepada orang-orang yang ia layani. Bapak, Ibu, Saudara, meskipun dan kendati pun firman Tuhan menjadi sebuah hal, firman Tuhan yang benar, menjadi sesuatu hal yang sangat banyak sekali orang tidak mau mendengarnya. Karena ia sifatnya menegur, menyingkapkan dosa dan kesalahan seseorang, tetapi itulah firman yang benar. Bukan hanya tujuannya menghibur. Tetapi saudara, pada ayat yang ke-7 kita dapat melihat bahwa happy endingnya ketika kita menghidupkan firman itu dalam hidup kita dan menjadikan firman itu sebagai gaya hidup kita. Firman yang benar, yang tidak hanya menyenangkan telinga si pendengar, kita akan mendapatkan mahkota kehidupan yang dianugerahkan Kristus kepada setiap orang yang setia menyampaikan berita firman yang benar dan menghidupkan firman itu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Jadi saudara, mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini, supaya kita tidak hanya terhibur oleh kata-kata happy ending yang itu hanyalah sebuah hayalan belaka dari cerita dongeng, tetapi happy ending sebagai orang percaya yang sesungguhnya ada ketika kita menghidupkan firman di dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita, baik susah maupun senang, sakit ataupun sehat, penderitaan silih berganti yang kita hadapi, hidupkanlah firman itu dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang selalu dan setia untuk memberitakan firman, karena akan kita mendapatkan mahkota kehidupan yang dipercayakan Tuhan kepada orang-orang yang setia. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa terkasih, kami bersyukur melewati firman-Mu malam hari ini, yang tidak hanya mengingatkan kami akan nasihat Rasul Paulus untuk anak rohaninya Timotius, tetapi juga mengingatkan dan menasehatkan kami setiap orang percaya bahwa kami pun harus melihat dan mengingat dan setia untuk mendengarkan firman, meskipun itu tidak mengenakan telinga kami untuk mendengarnya. Karena seringkali firman yang benar
adalah firman yang menyingkapkan akan dosa dan salah kami, akan pelanggaran-pelanggaran kami. Namun biarlah Tuhan kami memiliki hati seorang hamba dan telinga seorang murid. Terima kasih Tuhan. Amin.